Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Ega Vidya Elvanda. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 Kebidanan Negara. Tujuan saya yang pertama menambah ilmu dari Ibu Bidan dengan wawancara Bu. Ya, apakah Ibu berkenan untuk wawancara ini Bu? Saya Lucia, saya bekerja di Rumah Sakit Besar Pati Bahagia sudah 22 tahun. Saya posisi sebagai bidan. Langsung saja saya mulai Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana prosedur kerja di rumah bersalin? Apakah sama dengan instansi-instansi lain seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain dalam hal penanganan persalinan dan prosedur penanganan lainnya Bu? Kalau di rumah sakit bersalin ini kan seperti puskesmas, rumah sakit yang lain sama klinik bersalin mungkin sama prosedurnya, cuman kita masing-masing instansi kan punya peraturan kayak punya MUI sendiri-sendiri. Jadi mungkin pada dasarnya pelayanannya sama, cuman cara melayaninya mungkin yang berbeda. Ya, cuman kayak aturannya kan sendiri-sendiri. Kita punya peraturan sendiri, punya tata cara sendiri. Lalu Bu, tugas atau kegiatan yang dilakukan Ibu selama menjadi bidan di rumah bersalin apa aja Bu? Ya, kita melayani pasien. Pada dasarnya kalau bidan kita melayani persalinan. Satu persalinan ada pelayanan KB ada, cuman kita kan kadang cuma motivasi aja KIE, komunikasi informasi edukasi, cuman yang pelaksanaannya dokter. Kita ada tanggung jawabnya dokter, ada dokter Adi sama dokter Mia. Nanti pasien disambil untuk dokter sama dokter spesialis. Kita cuma membantu dokternya aja. Untuk pelayanan perawatan bayi ada. Cuman intinya kita ada pelayanan persalinan. Wujud pelayanan kebidanan yang Ibu berikan kepada pasien Bu, kalau misal kayak yang lebih fokus lagi ke pasiennya. Ya kita pelayanan persalinan nanti fokusnya di situ. Cuma nanti kan ada lain, ada kita cara motivasi, eksekusi, ada cara merawat bayi, cara memandikan bayi, cara perawatan tali pusat. Untuk perawatan postpartumnya seperti apa, nutrisinya seperti apa, terus nanti kita juga ada motivasi untuk KB setelah persalinan. Berarti Ibu memberikan motivasi kepada pasien Ibu. Suka duka selama menjadi seorang bidan apa saja Bu? Banyak. Kalau dari sukanya kita senang aja. Kalau kita sudah, pokoknya kita berhasil bayi lahir, ibu sehat, bayi sehat, kita sudah senang. Kalau kita ada misalnya ada masalah, ibunya sehat, bayinya kenapa-napa, kita juga nggak bisa full. Kita nggak bisa, pikirannya nggak bisa plong gitu. Dan misalnya butuh pasiennya apapun, kalau pasiennya sehat, bayinya sehat, pulang sehat, dan kita senang. Menurut Ibu, kenapa profesi bidan sama pentingnya dengan profesi seorang dokter Bu? Sama penting, misalkan kita sebagai bidan, kalau tidak ada dokter kita nggak bisa bekerja. Dokter pun mungkin kalau tidak ada bidan juga tidak bisa maksimal untuk kerjanya. Berarti saling melengkapi Bu, sesuai tugasnya masing-masing. Iya. Lalu apa nasihat yang bisa Ibu berikan kepada generasi muda yang bercita-cita menjadi seorang bidan seperti saya Ibu? Dikasih motivasi jangan patah semangat. Ya mungkin kalau terus bidan itu kita sekolahnya susah payah bertahun-tahun seperti ini nanti tiba saatnya pekerjaannya kok seperti itu. Jangan, karena dari awal sudah niat saya pengen jadi bidan, saya sudah tahu pandangannya ke depannya bidan seperti apa, merawat ini nanti belum kalau pasien marah-marah pasien ini tetap harus siap. Dalam keadaan apa Ibu akan menuju pasien ke rumah sakit Bu? Keadaan di luar kewenangan kita, maksudnya kalau pasien sudah gawat sekali, kalau di tempat ini di klinik bersalin kan kita persalinan normal. Memang ada dokter spesialis tapi kan sebatas bisa ditangani di sini. Kalau memang sudah gawat di luar kemampuan kita kolaborasi dokter spesialis rujuk ke rumah sakit. Apa Ibu bekerja sama dengan rumah sakit tertentu untuk rujukan pasien? Ada, kita ada rumah sakit rujukan utama, ada rumah sakit harapan. Nanti kalau misalnya rumah sakit harapan baru kita rujuk rumah sakit lain. Tapi yang utama tetap rumah sakit harapan karena kita dokternya di sini juga kebetulan di sana. Menurut Ibu selaku bidan, apa definisi tugas mandiri seorang bidan di rumah bersalin Bu? Definisi tugas mandiri, tugas mandirinya kita ya kita
berpikirnya gini, kalau misalkan kita memang ada partner ya, tapi kan kita kolaborasi dengan partner bisa. Cuman kadang kalau ada satu pasien datang, kita langsung tak apa, misalnya persalinan pasien datang dengan pembekal lengkap, kita harus apa? Sebenarnya itu tujuan utama dari tugas mandiri bidan di pelaksana di rumah bersalin itu apa Ibu? Tugas mandirinya itu kita menentukan pasien ini harus gimana. Misalkan pasien ini misalkan bisa ditangani kita, langsung kita tangani. Kalau enggak kita konsul dokter. Bagaimana peran seorang bidan yang bekerja di rumah bersalin terhadap pasien yang lebih percaya terhadap dukun bayi, Bu? Ya kalau kepercayaan itu kita susah ya. Misalkan pasien kayak pasien wong desa lah. Saya udah percaya dukun bayi. Tapi mereka kesini kan berarti mereka sudah ada niat kesini untuk ke nakes. Jadi kita cuma komunikasi aja. KIE lah, komunikasi edukasi, kita sarankan boleh ke dukun bayi, asal dukun bayi yang sudah terlatih. Kan sekarang udah ada pelatihan dukun bayi. Jadi yang pertama memang harus kena ke fasilitas kesehatan dulu, kalau mau ke dukun bayi boleh, tapi yang punya sertifikat. Apa saja upaya yang Ibu lakukan untuk memberi pelayanan yang terbaik menurut masyarakat sekitar? Pelayanan yang terbaik menurut masyarakat sekitar. Pelayanan terbaik menurut masyarakat sekitar. Ya, setidaknya kita memberi edukasi tadi. Sebisa mungkin membuat pasien itu percaya kalau kita memberi pelayanan kita bagus, pelayanan kita baik, kan kita nanti masyarakat juga tahu dari mulut ke mulut bagaimana pelayanan kita di sini. Dan bagaimana cara Ibu untuk menarik seorang pasien untuk mau berobat ke Ibu? Ya minimal promosi ya. Intinya itu tadi, kita pelayanan di sini semaksimal mungkin, sebaik mungkin, semampu kita, tapi yang terbaik. Nanti kan pasien juga tahu sendiri. Mereka dari di luar pun mereka tahu, oh di sana ini, di sini begini ya. Kalau pengalaman Ibu selama menjadi bidan di rumah sakit bersalin ini, Ibu paling bahagia ini? Pengalaman apa? Pengalaman ya susah senangnya semuanya. Ya itu tadi banyak. Susah senangnya yaitu pasien mereka kesini percaya, datang ke sini percaya, oh karena di sini baik, kita sudah senang, pasien banyak yang kesini. Terus mereka pulang dengan kepuasan pelayanan, kita sudah senang. Sekarang dukanya ya kalau itu sudah seperti kita sudah semaksimal mungkin, tapi mungkin ada yang pasien kurang puas. Kalau menurut Ibu arti dari tindakan malpraktek apa Bu? Malpraktek itu tindakan di luar kewenangan kita nih. Jadi misalnya kita sebatas, kita kan ada kode etik. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak. Malpraktek itu seperti di luar kewenangan kita. Kita nggak boleh melakukan apa itu yang dilakukan. Kita kan ada janji profesi. Ya. Berarti yang di luar janji profesi, di luar profesi kita yang tidak boleh kita lakukan malpraktek. Bagaimana jika ada seorang bidan yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai bidan dengan baik, misalnya membuka praktek hanya untuk mencari uang tanpa memikirkan sembuh tidaknya pasien itu? Kalau itu mungkin pribadi masing-masing ya. Kalau sejauh ini sebatas kita kan sesuai dengan profesi kita saja. Dan kalau mereka mau seperti itu, kita nggak tahu, itu juga tanggung jawab mereka. Tanggung jawab masing-masing ya Pak Ibu. Ya, dan intinya kita dari pribadi, yang penting kita baik Pak Ibu. Bagaimana pendapat Ibu tentang bidan yang siap melayani pasien 24 jam? Bagus lah. Jadi memang dedikasi kerjanya bagus. Memang seperti itu. Memang harus seperti itu ya sebenarnya. Ya, memang harus, katanya kan bidan siaga. 24 jam tetap harus siaga. Bagaimana menurut sudut pandang Ibu mengenai bidan yang mendapat sanksi karena kesalahan yang tidak disengaja dalam memberikan pelayanan? Itu prihatin nih, karena mungkin kesalahannya tidak disengaja. Bidan sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi ternyata memang ada kesalahan yang tidak sengaja. Jadi apa ya, prihatin. Misal kayak kalau Ibu hamil itu harus ini ya Bu, harus laporan ke bidan desa mungkin. Ya, paling tidak seperti itu, bidan setempatnya, bidan wilayahnya. Kita kan sering seperti itu, ada pasien datang sudah ke puskesmas belum, kita sarankan ke puskesmas dulu, laporan bidannya, nanti lahir di sini boleh, tapi kan laporan ke bidan setempatnya.
Kalau menurut Ibu, bidan yang bekerja di rumah sakit bersalin dan puskesmas memiliki tugas atau peran yang berbeda bukan? Sama, ini peran tugas bidan itu dimanapun sama nih, karena nanti kita dapat kenal seperti itu sama. Yang membedakan itu tempat tugasnya, tata caranya, kebiasaan masing-masing ya, SOP-nya masing-masing. Tapi kalau fungsi peran bidan dimanapun sama. Berarti mau di rumah sakit, di puskesmas, di desa tetap sama Ibu. Iya. Kalau apa Ibu pernah melihat tindakan malapraktek secara langsung Bu? Belum pernah. Belum pernah. Bagaimana jika Ibu mendapati suatu pilihan untuk tetap melayani pasien tetapi tidak bekerja di instansi tersebut atau tidak memberi pelayanan namun tetap bekerja di instansi itu? Pilihannya susah ya, karena kita setiap instansi, setiap nakes bekerja di instansi harus punya STR dan SIKP. Jadi misalkan kita bekerja di sini tidak punya SIKP, kita nggak boleh bekerja. Jadi misalnya kita kerja di sini, kita punya SIKP, jadi kita punya kekuatan. Saya bekerja di sini, saya punya SIKP, surat izin kerja bidan. Jadi dimanapun harus punya itu. Kalau misalnya kita cuma membantu tapi bukan kayak itu kan susah. Kita nggak punya identitas. Ya, Pilihan yang susah gitu. Iya. Ya intinya gini, dimanapun kita mau bantu pasien, bantu di mana tempat bisa, tapi kan kita juga harus punya pegangan. Kalau menurut Ibu, peran bidan di rumah bersalin yang baik bagaimana dan apa menurut Ibu setiap bidan mampu menjalankan tugas perannya dengan baik? Semua bidan Harusnya bisa, karena kita sudah berniat dari awal sudah menjadi bidan, dan dari awal masuk sekolah bidan pun kan sudah tahu bidan itu seperti jadi kan sudah tahu pandangannya. Bidan harus punya peran seperti apa, harusnya sudah mumpuni. Berarti seharusnya sudah siap. Apapun resikonya, apapun susahnya, senangnya, bidan kan sudah harus punya pandangan. Karena dari awal masuk bidan tahu resikonya apa, yang dihadapi apa, nanti ada masalah apa, konflik apa, kemungkinan kan sudah ada pandangan. Benar Bu. Bagaimana cara Ibu melibatkan keluarga dalam pemberian asuhan kebidanan ke bayi di rumah bersalin? Ke bayi ya, ke bayi kita melibatkan keluarga, terutama untuk suami atau orang terdekat. Di sini kan ASI eksklusif, jadi kita bantu keluarga terdekat, dengan suami atau ibunya biasanya untuk membantu cara ASI, dihasilkan cara ASI biar mereka juga lebih semangat ibu. Sama peralatan bayinya bagaimana, nanti kan di sini juga biasanya perlu diajari cara memandikan, cara perawatan tali pusat. Berarti tetap diajarkan kepada keluarga. Keluarga juga harus tahu. Bagaimana peran dan tindakan bidan jika ada klien atau pasien yang mempunyai penyakit komplikasi atau penyakit berat dalam kehamilannya? Kalau kita utama yang utama kan kita tahu kondisi pasien dari kondisi pasien awal kita harus tahu, terus kita harus ada kolaborasi dengan dokter spesialis. Misalnya ada komplikasi, misalnya kayak PID, tensi tinggi, kan kita bidan di luar kewenangan kita kalau memberi terapi, harus kolaborasi dengan dokter spesialis. Berarti melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum memulai tindakan Ibu. Ibu terakhir, bagaimana penilaian Ibu menurut masyarakat atau pasien terhadap mutu layanan kesehatan dalam kebidanan di rumah bersalin ini? Penilaian Ibu menurut masyarakat itu masyarakat luar masyarakat kebanyakan masyarakat luar untuk sampai saat ini pasien banyak puasnya ya Mirna, banyak puasnya yang di sini. Memang mungkin di sini ya kita siapkan kotak saran, sampai saat ini kotak saran kosong, maksudnya juga
pasien banyak berterima kasih, seneng. Kalau pamit pulang Ya, terima pamit kasih. pulang. Jadi berarti banyak pasien yang Ya, sangat puas dengan pelayanan di sini. Alhamdulillah sampai saat ini banyak masyarakat yang puas. Oke. Oke. Sepertinya itu saja Bu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk saya dan barokah. Amin. Mudah-mudahan lancar.